Mana Rizka Silalahi. Good morning, Miss. Morning, Miss. Rizka Silalahi. Hi, how are you today, kids? Miss, kenapa Miss? Nama Miss Rizka, Miss. Okay, what's our subject today? Do you know? IPS, Miss. Yes, IPS. If your PPKN deadline already pass ya, sudah lewat PPKN-nya. Siapa yang belum submit to Miss? I already. Yes. PPKN what, Miss? Yang proyek kebudayaannya ya, Miss? Yes. Yang proyek kebudayaan siapa yang belum submit? Morning, Miss. Nadia udah submit, Miss. Oke, Miss, ya. Miss. Morning, Miss. Morning. Okay, yeah, before we start to study, yeah, Miss Irna want to ask my students to play the game. Yeah, do you like it? Yay. IPS. Ryan was ya. Oke, kids. Ya, jadi si Adam is looking for the job ya in the market. Jadi Adam ini sedang mencari pekerjaan ya, Nak, di sebuah pasar. Kemudian si Adam ya menemui seorang pedagang buah di pasar dan bertanya kepadanya apakah ada pekerjaan. Oke, nah si pedagang mengatakan kalau misalnya ia akan memberikan pekerjaan apabila Adam bisa menjawab ya, bisa menghitung secara cepat ya buah-buahan yang ada di dalam kotak. Oke, please help Adam ya, how many apples and pears in the box? Okay, your time almost up. Okay, how many pears and apples in the box? Ya, oke, just answer in your heart ya, jawabnya dalam hati saja. Oke, now we can know the answer is Miss Irna will ask you and please be honest later. Oke, who is correct? Siapa yang benar? Nadia, Miss. Yes, Nadia is correct. Okay, good job. And then who got mistake? Siapa yang salah? Iya. Putra, Miss. Honest, iya. Oke, gongsi, gongsi, gongsi nih ya. Imlek time, when your Imlek, Cyril and Chester, kapan Imleknya, Bang? Besok. Tomorrow Imlek, besok Imleknya, not Friday, bukan hari Jumat. Hari 13 Miss Imleknya. Oke ya. Miss Ina have a good news ya. Tomorrow we will holiday. Yeah, holiday. Do you like it? Yay. When you come, when you join Miss, Papa tiduran. until Kenapa nama Miss Rizka, Miss?
Yes, it's okay. Never Manchester, but you see Miss Irna, right? Okay, kids. Yeah, when you join the meeting again? On Wednesday, Miss. On Thursday ya, masuk Zoom meeting, join Zoom meeting lagi di hari Kamis depan ya. Oke, have a great holiday. Miss Irna will share screen about our topic. Who knows what's our topic today? Today our topic tindakan yang dapat mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan, Miss. Yes, our topic today ya part C and D ya. Jadi topik kita hari ini adalah bagian C dan bagian D, yaitu bagian C-nya adalah tindakan yang dapat mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan serta upaya menjaga lingkungan demi kelestarian hewan dan tumbuhan. Now please open your book page 74 until 78 already. Sudah dibuka bukunya? Ready, Miss. Okay, already. Now please open and learn your book page. Already sudah dibuka, and today you have daily test ya. Hari ini anak-anak Miss ada penilaian harian in Google Form ya. So please click this link ya. Linknya ini diklik and do your penilaian harian. But don't forget to study first. Jangan lupa belajar dulu ya nak sebelum mengerjakannya, karena ini daily test. You cannot open your book. Please be honest. Deadline to submit 48 hours ya. Maknanya untuk Falcon Class itu submit terakhirnya until Friday, sampai hari Jumat. Ya, sampai hari Jumat ya nak submitnya. Kapan submit terakhirnya, kids? Sampai hari Jumat. Yes, ya, until Friday. Don't forget ya to study first. You cannot open your book and you only have one time to submit. Hanya submit satu kali saja. Lebih dari situ Miss tidak akan ambil nilai kedua. Ya, seperti biasa. Oke. Nah, ini kita akan masuk ke topik, yaitu tindakan yang dapat mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan ya. Jadi tindakan itu apa? Do you know what is tindakan? Apakah anak-anak Miss tahu tindakan Melakukan itu? sesuatu, Miss. Lakukan sesuatu, yes, it's great ya. Jadi tindakan itu merupakan perbuatan, ya, perbuatan sikap kita, ya, perlakuan kita, hal-hal yang kita lakukan merupakan itu tindakan. Sama itu artinya dengan tindakan. Ya, jadi tindakan yang dapat mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan itu apa saja? Yang pertama, menebangi hutan secara terus-menerus. Why? Kenapa, Miss? Kalau hutannya tidak ditebang, nanti kita nggak bisa dong, Miss, pakai tisu. Ya, do you know tisu made from the trees? Kalian tahu nggak kalau misalnya tisu itu terbuat dari udah ditebang nggak bisa ditanam lagi nih. Iya, Nanti kenapa? buat banjir. Wait, mengapa kalau kita menebangi hutan secara terus-menerus tanpa ditanami kembali bisa merusak atau mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan? Who can answer? Siapa yang bisa menjawab? Habis. Who can answer? Mengapa menebang hutan termasuk tindakan yang dapat mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan? Coba dulu please answer si Jasmine, yuk coba Jasmine jawab dulu nak. Yes, Miss. Makanan hewan kan banyak di hutan, Miss. Makanan hewan kan banyak di hutan, Miss. Kasihan dong kalau ditebangi. Oke, yang lain. Ini coba jawaban yang lain. Another answer. Miss, menggunakan pukat harimau. Not the answer, Princess. Please listen what I say. Dengarkan yang Miss katakan. Mengapa menebangi hutan secara terus-menerus bisa mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan? Karena hewan Tinggal hewan, Miss. oksigen, Miss. Oke ya. Iya, jadi kalau menebangi hutan secara terus-menerus, tumbuhan dan hewannya akan menjadi punah.
punah ya, punah hewan dan tumbuhannya nanti. Jadi kita harus apabila nanti anak-anak Miss menjadi pengusaha, misalnya pengusaha kayu ya, memiliki pabrik tisu contohnya. Kalau nanti kalian sudah usaha besar, ya, kalau nanti anak-anak Miss sudah menjadi pengusaha besar, jadilah pengusaha yang mencintai lingkungan. Tidak hanya mengambil pohon saja, ya, tetapi ditanami kembali. Siapa Oke. nih ganggu-ganggu aku? Tuh, ditanam lagi nih. You can disrupt your friends. Oke, number 2, memburu hewan-hewan di hutan secara liar, ya. Nah, ini sama seperti tadi juga ya, Nak. Memburu hewan. Kalau hewannya terus diburu, apa yang akan terjadi, kids? Hewannya bakal punah. Iya, hewan-hewannya menjadi Lagi makan punah untuk nih. Kalau manusia, sudah punah, Saya harapkan agar kalian oke, Miss, kalau hewannya terus diburu, Miss, nanti bisa menjadi punah, ya. Nah, selanjutnya sungai terus dicemari oleh limbah rumah tangga maupun pabrik, ya. Jadi sungai, ya Nak, bisa tercemar dengan cara apa, ya? Tercemar oleh limbah rumah tangga. Coba, I want to ask you, sebutkan contoh dari limbah rumah tangga. Unus. Botol shampoo, Miss. Botol sampo, Miss. Ya, lagi next. Sikat gigi, Miss. Sikat gigi, Miss. Yang lain. Yo, many ya, banyak sekali. Oke, yang paling kalau sampah, iya, itu merupakan limbah ya. Sampah, limbah. Kemudian, do you know deterjen? Tahu anak-anak Miss, deterjen untuk mencuci itu merupakan Yes. ya. Busa-busanya itu, air cucian itu merupakan limbah juga ya Nak, termasuk limbah rumah tangga. Nah, selanjutnya, do you know minyak jelantah? Tahu minyak jelantah? Gorengan, Miss. Ya, minyak bekas penggorengan ya, bekas menggoreng ikan. Contohnya misal nih, Mama kan menggoreng ikan. Ya, digunakan minyaknya itu misal udah beberapa kali sehingga minyaknya bisa menjadi berubah warna atau teroksidasi menjadi warna kehitaman ya kalau sudah beberapa kali dipakai, dan itu tidak boleh dipakai lagi, kemudian dibuang ya melalui selokan air di rumah, kemudian dari selokan air menuju ke sungai ya. Nah, di sungai bayangkan ini Falcon Class ya, Falcon Class there are 20 students I think ya, ada 20 anak di sini di Falcon Class, 20 rumah, berarti 20 rumah tangga. Ya, kalau kita satu orang saja membuang satu kaleng, bayangkan berapa banyak sudah minyak yang mencemari sungai. Tadi Miss mengajar di Apollo Class. Apollo Class itu 21. Kemudian di Falcon Class 20 sudah 40 rumah. Ya kan? Nanti Miss masuk lagi ke kelas yang lain. Ya, sudah ada rumah. Nah, contohnya, kita saja sudah banyak membuang limbah deterjen, limbah minyak ke sungai. Bayangkan ini masih contoh kecil. Ya, gimana dengan banyaknya masyarakat Indonesia ya, betapa kita sudah mencemari sungai, merusak lingkungan ya. Itulah contoh tindakan yang kita lakukan. Kita nggak sadar ya, ternyata kita sudah mencemari lingkungan. Ya kan? Baru sadar anak-anak Miss, ternyata kalau saya mandi ya, deterjennya itu sudah mencemari lingkungan ya. Oke, ternyata yang kita lakukan sadar atau tidak, kita sudah mencemari lingkungan ya kids. Nah, oke, selanjutnya itu merupakan nomor 4, lautan terus tercemar dari aliran sungai yang kotor ataupun tumpahan minyak. Nah, kalau sungainya sudah kotor, tadi dari selokan rumah kita ya kan, kemudian menuju ke
got atau parit-parit yang di dekat rumah kita. Dari parit itu akan mengalir ke sungai. Ya, limbah dari sungai akan diteruskan kemana? Kemana diteruskan? Ke laut. Miss. Ya, ke laut diteruskan ya. Jadi kalau misalnya sudah ke laut, bisa ya membuat makhluk hidup yang ada di dalam lautnya menjadi iya, bisa mati mereka ya nak, bisa merusak ekosistem laut juga. Tidak hanya ekosistem laut, ekosistem sungai juga bisa menjadi rusak ya. Nah, kalau sudah rusak, gimana nanti manusia? Hewan-hewannya sudah tiada dong. Kita mau makan apa dong ya? Akan kembali lagi ke manusia. Oke, oleh karena itu marilah jaga kebersihan dan menjaga lingkungan kita ya nak. Oke, yang terakhir, menggunakan pukat harimau di dalam menangkap ikan di laut ya. Oke, do you know pukat harimau? Anak-anak Miss tahu yang namanya pukat harimau? Apa itu, Miss? Kayak Ya. jaring, Miss. Jaring besar. Oke, Miss Irna will share the video ya. Please watch the video. So you know what is pukat harimau. Oke? Unicorn Box yang menangin ratusan juta. Nescafe. Pukat harimau ini, this one. Dia seperti jaring besar untuk menangkap ikan di laut. Wah, banyak ya. Ya, so many fish ya. Can get using pukat harimau, ya kan, Nak? About fake harimau. Oke, nah itu merupakan fakta mengenai pukat harimau. Mengapa pukat harimau itu dilarang dalam menggunakannya? Kalian dengar tadi, kalau penggunaan pukat harimau itu bisa menangkap tidak hanya ikan-ikan besar, ikan-ikan kecil, kemudian penyu, kura-kura, merusak terumbu karang, ya anak ikan paus. Ya, ikan paus itu merupakan hewan yang dilindungi. Anak ikan paus pun bisa tertangkap
Kemudian lumba-lumba juga bisa tertangkap ya, many more. Masih banyak lagi yang bisa tertangkap apabila nelayan menggunakan pukat harimau. Oke, coba bayangkan kalau misalnya ikan hiu atau ikan paus yang masih kecil ketangkep, ya gimana nanti? Siapa generasi penerus ikan hiunya? Sementara ikan hiu sudah mau punah dan termasuk hewan yang langka dan dilindungi oleh pemerintah. Ya, sudah paham mengapa penggunaan pukat harimau itu dilarang? Understand, kids? Yes, Miss. Tadi already understand. Oke, nah kalau ditanya orang, sudah tahu apa itu pukat harimau? Already ya? Oke, next. Itu jaring besar. Iya, jaring yang sangat besar. Oke, nah sekarang upaya menjaga lingkungan demi kelestarian hewan dan tumbuhan. Do you know what's the meaning of upaya? Anak-anak Miss tahu apa itu upaya? Miss. Ya, Kaila, coba Kaila, apa Kaila? Upaya itu apa, Nak? Miss, just now I say don't know, Miss. Oh, you said don't know, but you raise hand. Which one is correct? No. Oke ya. Nah, upaya sama artinya dengan usaha. Ya, usaha-usaha yang dilakukan ya menjaga lingkungan demi kelestarian hewan dan tumbuhan. Jadi kalau misalnya nih contoh usaha ya apa saja sih upayanya? Yang pertama, memelihara hewan di kebun binatang. Ya, apa tujuannya Miss memelihara hewan di kebun binatang? Iya, tujuannya untuk melindungi hewan-hewan dari perburuan liar ya di hutan. Nah, oleh karena itu dibentuklah kebun binatang. Miss, kalau misalnya I want to make Your voice so small, Miss. Your voice so small, Miss. Lah. Kok kan so small? Kok nggak ada suaranya? Okay, can you hear my voice? Yes. Is it clear? Yes. Clear, Miss. Yes, Oke. Miss. Ya, yang pertama tadi memelihara hewan di kebun binatang. Tujuannya untuk apa? Siapa yang bisa mengulangi? Melindungi hewan dari perburuan liar, ya Nak. Kemudian yang kedua, membuat suaka marga satwa. Oke, now please open your book page 77. Oke, yang number 2. Ya, what's the meaning of suaka marga satwa? Coba baca dulu si Rafael. Apa, Miss? Novin already got, Miss. Oke, yuk Rafael baca halaman 77 nomor 2. Suaka marga satwa adalah Rafael baru ambil buku, Miss. Rafael, why you didn't open your book just now? Oke, who already prepare? Siapa yang sudah bersiap-siap? Nadia, Miss. I already have. Oke, coba si Manchester dulu. Read your book, Manchester. That's what, Miss. Ya, pecuat lagi. Oh, ini not prepare ya, Manchester. I already prepare. Oke, si Moria, yuk Moria, read dulu nak baca. Membuat suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah kawasan hutan yang dilindungi
dan digunakan untuk melindungi dan melakukan penelitian terhadap hewan-hewan yang terancam punah. Suaka marga satwa biasanya tidak dapat dikunjungi oleh masyarakat umum. Stop. Iya, thank you Moria. Iya, jadi Suaka Marga Satwa adalah kawasan hutan yang dilindungi dan digunakan untuk melindungi dan melakukan penelitian terhadap hewan-hewan yang terancam punah. Ya, jadi Suaka Marga Satwa ya biasanya dibentuk itu dengan tujuan melakukan perlindungan dan penelitian terhadap hewan-hewan yang terancam punah. Biasanya ini dalam bentuk hutan. Ya, Nak, dalam bentuk hutan, tapi tujuannya adalah untuk melindungi dan melakukan penelitian terhadap hewan-hewan yang terancam punah. Nah, ini di dalam Suaka Marga Satwa, ya, tidak boleh orang berkunjung, masyarakat tidak boleh berkunjung ke Suaka Marga Satwa. Jadi sampai saat ini Miss Irna belum pernah dengar baru dari mana jalan-jalan dari Suaka Marga Satwa, belum pernah ya. Karena apa? Karena Suaka Marga Satwa itu dilarang untuk dikunjungi oleh masyarakat. Ya, ingat, Suaka Marga Satwa merupakan tempat yang dibuat, ya, tempat yang dikhususkan untuk melindungi dan melakukan penelitian terhadap hewan-hewan yang terancam punah. Oke, next. We continue to number 3, membuat cagar alam. Ya, apa itu cagar alam? Please read your book, si Jeca. Baca bukunya Jeca, halaman 78. Taman Nasional memiliki fungsi yang sama. Taman Nasional. Miss, membuat cagar alam. Novin, Miss. Cagar alam, Jeca. Oke, yuk. Cagar alam. Membuat cagar alam. Cagar alam adalah wilayah yang di dalamnya ada tumbuhan, hewan atau ekosistem yang khas. Cagar alam biasanya lebih dikhususkan untuk tempat hidup dan penelitian terhadap tumbuhan yang langka. Oke, thank you Jeca. Iya, nah ini perbedaan dengan Suaka Marga Satwa. Kalau dia cagar alam, sama juga hutan ya nak. Mereka sama-sama hutan, tetapi kalau cagar alam lebih dikhususkan untuk melindungi dan melakukan penelitian terhadap tumbuhan-tumbuhan yang langka. Ya, yang langka artinya dia sudah spesiesnya itu sudah tidak banyak lagi. Jadi di cagar alam ini mereka akan tumbuh dan berkembang. Kemudian dilakukanlah penelitian. Ya, nah di cagar alam pun masyarakat ya tidak boleh berkunjung. Jadi jangan coba-coba anak-anak Miss ngajak nih, Mama, Kak, tadi kami baru belajar tentang Suaka Marga Satwa dan cagar alam. Ya, let's go to Suaka Marga Satwa dan cagar alam. No ya, cannot. Anak-anak nggak boleh pergi ke Suaka Marga Satwa dan cagar alam karena tidak dibuka untuk masyarakat berkunjung. Oke, cagar alam Miss ulangi kembali. Cagar alam merupakan ya tempat yang bertujuan untuk melindungi serta melakukan penelitian terhadap tumbuhan yang langka. Ya, kalau tadi Suaka Marga Satwa merupakan hutan ya yang dikhususkan terhadap hewan, perlindungan hewan dan penelitian terhadap hewan-hewan yang terancam punah. Kalau tadi cagar alam merupakan tempat atau ya hutan yang dikhususkan terhadap tumbuhan yang langka ya yang digunakan sebagai tempat untuk melindungi dan melakukan penelitian terhadap tumbuhan-tumbuhan langka tersebut. Oke, masyarakat tidak boleh berkunjung ke Suaka Marga Satwa dan cagar alam. Nah, selanjutnya mendirikan Taman Nasional. Oke, please read number 4. Itu coba sih baca nomor 4 ya. Si
Restu, yuk Restu, Taman Nasional memiliki Restu, unmute please. Yes, Miss. Yuk, number 4, Rina. Restu, unmute please. Yes, Miss. Oke, yuk Restu, baca nomor 4. Taman Nasional. Ayo, yang mana yang dibaca? Iya, Dok Nomi. Dari tadi nggak dibuka bukunya ya, Miss? Ya, Restu. Oke, coba read your book. Si Brandon, nomor 4. Brandon, baca. Halaman berapa, Miss? Masih nanya halaman berapa? Teman-temannya sudah mau membaca. Ini ya, Brandon. Dari tadi ngapain, Brandon? 72 atau berapa, Miss? Coba halaman berapa, Nadia? 8, 78 Yes. bagian 4, Nadia, Ri. Miss. Baca Nadia. Baca Nadia nomor 4. Mendirikan Taman Nasional. Taman Nasional memiliki fungsi yang sama dengan suaka marga satwa dan cagar alam. Namun pada Taman Nasional, masyarakat umum masih dapat mengunjungi dengan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh, Taman Nasional Tanjung Puning di Kalimantan dan Taman Nasional Waikambas di Lampung. Iya, good job. Oke, nah Taman Nasional ya itu sama ya nak fungsinya dengan suaka marga satwa dan cagar alam ya untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Tetapi kalau ke Taman Nasional ya kalian bisa berkunjung. Kita masyarakat bisa berkunjung ke Taman Nasional. Apa saja contohnya? Yang pertama itu ada Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan dan Taman Nasional Waikambas di Lampung. Kalau di Sumatera Utara ya ada yang namanya Taman Nasional Gunung Leuser ya. Oke, itu di dekat Bahorok ya, itu Taman Nasional kita. Oke, kids ya sudah tahu ya bedanya kebun binatang, marga satwa, cagar alam dan taman nasional. Oke. I think enough for today ya. Any questions about our topic, kids? Okay, thank you. I want to remind you again if your project already up ya, time to collect-nya sudah habis ya. Yang belum submit ke Miss siapa? Raise your hand. Coba yang belum submit. Sebelum Miss Irna WA pribadi nanti. Yang belum submit siapa? Yang belum submit raise your hand. PPKN project. Brendan, have you submit to Miss? Miss, saya sudah submit, Miss belum jawab. Iya, Miss masih time to learn, masih time to teaching ya, nak masih mengajar, jadi belum sempat Miss buka WA-nya. Oke, siapa yang belum mengumpul, raise your hand. Please be honest. Ya, Brandon, have you submit to Miss? Nanti dibuat, Miss. Lagi dibuat. Oke, Miss Irna wait today ya. Oke, Cyril, have you submit to Miss? Already ya, Cyril? Another students? Juan, have you submit to Miss? Yes, Miss. Oke, Miss Irna wait ya. Miss. Already, thank you yang sudah ya kids, yang belum Miss masih tunggu. Oke kids, yuk before we leave this session, smile please. Bye-bye kids, happy long holiday, bye. See ya, don't forget to do your daily test ya. Miss, tadi already doing, Miss, before IPS. Oh iya, oke, thank you ya. Miss Irna cek. Bye-bye. Bye. I can be.